Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita, mahasiswa STIM Akbar Makassar dari kelas TI 701 dengan NIM 2019-22-150-30. Di sini, saya akan menjelaskan rancang bangun sistem penyiram tanaman otomatis berbasis Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Latar belakang. Teknik penyiraman manual untuk mengontrol pengairan tanaman dengan melakukan penyiraman pada interval waktu tertentu. Proses ini terkadang mengkonsumsi lebih banyak air atau terkadang penyiraman terlambat dilakukan dan tanaman telah kering. Kondisi tanaman yang kekurangan air telah lebih dahulu mengalami penurunan sebelum terlihat secara visual bahwa tanaman tersebut telah kering dan layu. Tingkat pertumbuhan melambat dan bobot buah yang lebih ringan diikuti dengan keringnya tanaman. Masalah ini dapat diatasi dengan sebuah mikrokontroler berbasis sistem penyiraman otomatis, di mana penyiraman berlangsung hanya saat tanaman membutuhkan air yang intens. Indikator untuk mengetahui apakah air yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan mengukur tingkat kelembaban tanahnya. Selanjutnya, ini adalah gambaran blok diagram sistemnya. Kita bisa lihat pada gambar di samping keterangan bagian A adalah power supply, B adalah buck converter, C adalah Arduino Uno, D node MCU, E adalah hotspot, F adalah web server, G adalah DHT22, H, I, dan J adalah soil moisture 1, 2, dan 3. K adalah floating switch, L driver ULN 2003, M driver LD98N, N adalah motor stepper, dan O adalah water pump. Di sini terdapat juga tanda panah warna merah dan warna biru, yang dimana fungsi tanda panah warna biru yaitu sebagai output dan warna merah sebagai inputannya. Selanjutnya, ini adalah fungsi komponen-komponen yang telah kita bahas sebelumnya. Ada power supply yang adalah referensi ke sumber daya listrik. Buck converter terdiri dari dua bagian, yaitu bagian power dan bagian kontrol. Bagian power berfungsi untuk konversi tegangan, sedangkan bagian kontrol berfungsi untuk mengontrol state on-off dari switch yang terdapat di dalam rangkaian. Arduino Uno merupakan pusat kontrol dari semua proses kerja sistem. Node MCU berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi atau membuat koneksi TCP/IP. Hotspot merupakan komponen input berfungsi sebagai pembagi jaringan wireless atau Wi-Fi ke node MCU agar dapat terhubung ke web. Web server berfungsi untuk menampilkan informasi data teks, data gambar atau gerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis. DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Selanjutnya adalah soil moisture, berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembaban tanah dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan air di tanah atau sekitar sensor. Float switch adalah sebuah unit saklar diskret yang berfungsi untuk mengontrol level permukaan air di sebuah wadah penampungan. Driver ULN 2003 berfungsi sebagai driver untuk mencatu daya pada relay, karena keluaran dari mikrokontroler tidak dapat mencatu daya yang terdapat pada relay secara langsung. Selanjutnya ada driver LD L298M. Berfungsi untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC dan merupakan sebuah IC tipe hybrid yang mampu mengendalikan beban-beban induktif seperti relay, solenoid, motor DC, dan motor stepper. Motor stepper berfungsi mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan motor diskret terputus yang disebut step atau langkah. Yang terakhir adalah water pump, merupakan komponen output, berfungsi sebagai pompa air yang keluar melalui selang yang terhubung ke pompa air untuk penyiraman.
Ya, ini adalah gambaran alat penyiram tanaman otomatis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.